Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di iFight. Sudah semangat belajar belum? Yuk belajar bersama. Kali ini kita belajar makna bacaan salat. Oh iya, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, yuk kita belajar. Sebelumnya, apa itu sholat? Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat sebagai bekal seorang muslim untuk masuk surga. Sholat adalah sebuah doa permohonan hambanya kepada Yang Maha Kuasa. Sedangkan menurut istilah syara, sholat adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Makna bacaan salat, apa itu? Jadi, makna bacaan salat adalah kadar pahala seseorang dalam salat yang ditentukan oleh berapa persen orang tersebut mengingat Allah, menghadirkan hati, menghayati ucapan dan gerakan dalam salatnya. Sahabat Nabi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah dicatat sebagai pahala dalam salat seseorang ketika ia lalai. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhud nomor 1300. Makna bacaan salat yang pertama ada niat. Bacaan niat memiliki makna secara sadar melakukan salat dengan tulus guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada takbiratul ikram. Bacaan saat takbiratul ihram adalah bacaan takbir Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca takbir dengan suara keras hingga makmum di belakang beliau mendengarnya. Yang ketiga ada doa iftitah. Doa iftitah mengandung beberapa makna, yakni penyerahan diri manusia secara total kepada Allah, pengakuan dosa, dan memenuhi panggilan Allah secara suka dengan senang hati. Yang keempat ada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mengandung kesempurnaan. Orang yang khusyuk dalam sholatnya tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan takbir dan surat Al-Fatihah. Yang kelima ada ruku. Bacaan ruku mengandung makna mengagungkan Allah. Bacaan ruku adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan ini dibaca 3 kali. Yang keenam ada itidal. Bacaannya yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul aradi wa mil'u ma syita min sayyin ba'du. Gerakan itidal termasuk dalam rukun sholat. Apabila terlewatkan, sholat seorang muslim tidak akan sah. Yang ketujuh ada sujud. Saat gerakan sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali ya. Bacaan ini mengandung arti Maha Suci Allah yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepadanya. Yang kedelapan ada duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Artinya yaitu berisi doa permohonan Rabbik firli, artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni segala dosa kita. Sementara warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini mengandung permohonan agar diberi kecukupan rezeki, nikmat sehat, dan dijauhkan dari kemusyrikan. Ditutup dengan kata wa'afu anni sebagai bentuk penegasan bahwa kita benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan ada tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika membaca bacaan tasyahud, artinya seorang muslim menegaskan bahwa ia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Oke, selanjutnya ada tasyahud akhir. Bacaan tasyahud dan makna bacaan tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal, teman-teman. Namun, ada makna kelanjutannya yang termuat di dalam kalimat sholawat yang berisi doa untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan yang terakhir ada salam. Saat gerakan ini, umat muslim biasa membaca kalimat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah bentuk doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada orang yang menerima salam. Selain keutamaan, sholat juga memiliki beberapa rukun yang harus dilakukan. Rukun sholat adalah bacaan dan gerakan yang harus dilakukan saat sholat. Apabila rukun sholat ini tidak dilakukan, maka sholat yang kita laksanakan menjadi tidak sah hukumnya. Ada yang tahu rukun sholat itu ada berapa? Ya betul, rukun sholat ada 11. Yang pertama, takbiratul ihram. Posisi takbiratul ihram ini dimulai dengan berdiri, menghadap kiblat diiringi dengan bertakbir. Dalam keadaan tertentu, takbiratul ihram sendiri boleh dengan duduk atau berbaring, tetapi hanya boleh untuk orang sakit. Oke, yang kedua, berdiri dalam sholat fardu. Berdiri dalam sholat merupakan salah satu rukun sholat apabila mampu. Yang ketiga, membaca surat dalam Al-Quran. Membaca surat-surat Al-Quran dalam 2 rakaat pertama disepakati para ulama bahwa hukumnya wajib. Yang keempat, ruku. Secara etimologi, ruku artinya membungkukkan kepala dan punggung secara bersamaan dengan tangan memegang lutut. Yang kelima, ada itidal, yaitu bangun dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, 2 kali sujud, yaitu meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat sholat. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Dilakukan dengan duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Yang kedelapan, duduk terakhir selama tasyahud. Menurut pendapat Malikiyah, yang masuk dalam rukun adalah lamanya duduk untuk salam. Sementara menurut Hanafiyah, tasyahud awal sama hukumnya seperti tasyahud akhir, yaitu wajib. Rukun yang ke-9 yaitu mengucapkan salam. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya fardu untuk mengucapkan salam yang pertama sebagai tanda keluar dari sholat ketika posisi duduk. Yang ke-10, tumaninah, yang berarti diam sejenak dan tidak terburu-buru. Kemudian yang terakhir yaitu tertib dalam sholat, yang dimana melakukan semua urutan sholat dengan runtut.